kesempatan kali ini, saya ingin membagikan metode yang menurut saya sangat membantu untuk dapat mengelola ataupun mencapai beberapa tujuan yang kita inginkan. Ide besar ini disadur dari buku Mini Habits karangan Stephen Guys. Beberapa tahun yang lalu saya ingin menerapkan olahraga rutin setiap pagi dan menjadikannya kebiasaan saya. Jadi saya berkata pada diri sendiri, mulai sekarang saya akan melakukan push up 30 kali setiap pagi. Tapi sayangnya itu tidak berhasil seperti yang saya harapkan. Seringkali saya bahkan tidak dapat memulai push up, apalagi melakukannya sampai 30 kali. Saya akan membuat alasan seperti, aduh harus nyampe kampus nih bentar lagi nih, gak sempet lah push up sekarang, bentar aja sorean. Hingga akhirnya saya tidak melakukan push up sama sekali di hari itu, bahkan untuk 1 kali. Kemudian saya sering merasa tidak enak pada hari berikutnya, dan saya akan berkata pada diri sendiri, oke lah sekarang nih, sekalian aja deh gue push up 50 kali. Tapi itu juga gak berhasil. Tapi kemudian saya memutuskan untuk melakukan sedikit penyesuaian. Alih-alih memiliki harapan yang tinggi pada diri saya memutuskan untuk membuat target yang semudah mungkin. Saya mengurangi target push up saya dari 30 kali menjadi 5 kali. Dengan cara ini, apapun yang terjadi di hari saya pasti dapat mencapai target yang telah saya tetapkan. Tidak peduli seberapa lelah atau sibuknya saya selalu dapat menyempatkan untuk 5 kali push up. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Salah satu masalah terbesar yang orang miliki adalah berharap terlalu banyak dari diri kita sendiri. Dan sebagai hasil dari harapan yang tinggi itu, terkadang kita tidak bisa menyelesaikan apapun. Anda mungkin berharap untuk pergi ke gym dan berolahraga selama 1 jam. Tapi apa yang terjadi ketika Anda hanya punya waktu 40 menit? Kebanyakan orang tidak akan pergi ke gym sama sekali, karena tujuan mereka adalah berolahraga selama 1 jam. Jadi alih-alih berolahraga selama 40 menit, mereka malah tidak jadi berolahraga sama sekali. Harapan tinggi mereka sendiri yang mencegah mereka melakukan apa yang mereka inginkan, dan itu pendekatan yang salah. Nah, disinilah mini habits atau kebiasaan kecil tadi berperan. Jadi pada dasarnya, kebiasaan kecil ini adalah kebiasaan di mana harapan sangat rendah, sehingga kita bisa melakukannya setiap hari tanpa gagal. Ingat nggak tadi yang saya katakan di awal? Berlatih bermain musik, membaca buku, berolahraga, itu sebenarnya bisa kita lakukan versi kecilnya. Misalnya, berlatih bermain musik itu nggak mesti 1 jam, tapi bisa 5 menit. Membaca buku nggak mesti beberapa lembar, tapi tiap hari rutin 4 halaman. Atau berolahraga seperti kebiasaan saya tadi, membiasakan diri dengan 5 push up setiap hari. Mungkin Anda berpikir bahwa, kalau kayak gitu sama aja bohong. Baca cuma 4 halaman, push up cuma 5 kali. Tapi belum tentu demikian. Karena harapan yang sangat rendah tadi, karena harapannya yang sangat rendah, kita tidak punya masalah ataupun akan terbebani untuk memulai kebiasaan tadi. Bahkan ketika saya melakukan kebiasaan, misalnya target push up 5 kali tadi, seringkali saya melakukannya sedikit lebih banyak setelahnya. Bisa 8 kali, bisa 10 kali. Jadi yang terjadi adalah kita push up-nya bisa belasan kali walaupun tujuannya cuma 5 kali. Dan semua orang sebenarnya cenderung melakukan hal yang sudah menjadi kebiasaannya itu lebih lama dari seharusnya. Misalnya nih, kita udah ngeset mau nonton YouTube cuma 15 menit. Seringkali kita malah nonton YouTube-nya sampai sejam kan? Nah, itu sebabnya kebiasaan kecil bekerja dengan baik. Jika Anda seringkali kesulitan untuk melakukan suatu kebiasaan yang baik di hari itu, atau jika Anda kekurangan waktu untuk melakukannya, Anda cukup membuat versi mininya. Misalnya tadi niatan kita membaca cuma 4 halaman buku. Seringkali nanti kita akan membaca bukunya bisa jadi malah sampai 30 menit atau lebih. Sama dengan semua kebiasaan kita yang lain. Saya yakin Anda pernah mendengar hukum pertama Newton sebelumnya. Benda bergerak cenderung akan tetap bergerak. Saat suatu objek beristirahat, maka dia akan cenderung tetap beristirahat. Ini bisa dikatakan tentang manusia juga. Jika saat ini kita menunda-nunda, akan sangat sulit untuk membuat diri kita, katakanlah, untuk belajar selama 1 jam. Tapi jika kita udah mulai belajar selama 3 menit, akan jauh lebih mudah untuk terus belajar. Dan itulah yang dilakukan kebiasaan kecil kita tadi. Mereka membantu kita untuk memulai, sehingga kita tidak memerlukan terlalu banyak komitmen untuk melakukannya, dan kita tidak terbebani untuk itu. Memulai sesuatu seringkali merupakan masalah terbesar yang kita miliki dalam hal produktivitas. Tapi begitu kita sudah mulai dan mendapatkan sedikit momentum, akan lebih mudah untuk terus berjalan.
Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, supaya kita bisa saling berbagi manfaat.